Salam saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini saudara? Pagi ini kita terus merenungkan firman Tuhan di tanggal 2 bulan 1 2025. Terus kita nantikan dia saudara untuk berkata-kata di tengah kita pagi ini di hari Minggu. Sebelum kita beribadah, kita terus menyapa Tuhan saudara untuk kita boleh merenungkan firman-Nya. Saya berharap pagi ini teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar pagi ini untuk kita boleh melakukan aktivitas kita saudara. Sebelumnya kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata Roh Kudus-Nya di tengah kita. Dan dalam firman yang sederhana pastinya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, satu hari lagi Tuhan percayakan untuk memberikan hari baru dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh merasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan merenungkan firman-Mu pagi ini sebelum kami lakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati setiap perenungan kami pagi ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang boleh ambil alih buat pagi ini atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan saudara ada satu kata ini saudara, dikatakan kehadirannya dinantikan membawa kehidupan dan harapan saudara. Temanya kehadiran yang dinantikan membawa kehidupan dan harapan. Dan saya percaya Tuhan mau hidup kita hari-hari ini untuk menjadi terang. Hidup kita terus menjadi berkat buat teman-teman kita, sesama kita. Untuk kita kehadirannya dinantikan, dikatakan membawa kehidupan dan pengharapan. Firman Tuhan yang melandasi bacaan kita hari ini saudara, perenungannya di Ayub 29, 20, 25, perikopnya kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Bagaimana Ayub mengalami proses dari Tuhan dalam ujiannya, dalam kesengsaraan, dalam setiap penderitaan yang mungkin dialami. Tapi saya percaya itu membuat Ayub mengenal pribadi Tuhan lebih lagi saudara. Ayub mengalami perjumpaan Tuhan, dikatakan bukan dari kata orang saja yang selama ini mungkin dia beribadah tekun dengan Tuhan, pengenalan yang biasa saja saudara. Tapi waktu dia mengalami penderitaan, mengalami ujian Tuhan, dia boleh berkata bahwa bukan dari kata orang, tapi mataku sendiri melihat Tuhan, mengalami Tuhan. Ayub 29, 20-25 dikatakan 20, kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. 21, kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengar nasihatku. Bagaimana pengaruh Ayub terhadap sesamanya saudara, dikatakan dia menjadi terdepan, dia menjadi orang yang dinantikan, dikatakan dengan diam mereka mendengarkan setiap nasihatnya Ayub. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi dan perkataanku menetes ke atas mereka. Dikatakan bahwa waktu Ayub mungkin memberikan nasihat, solusi, dikatakan perkataannya tidak seorang pun yang angkat bicara dan perkataan itu menetes atas mereka. 23, orang menantikan aku seperti menantikan hujan dan menadakan mulutnya seperti menadakan hujan akhir musim. Bagaimana kehadiran Ayub itu dinantikan oleh sesamanya, oleh orang-orang di sekelilingnya. Untuk dikatakan seperti hujan mereka menantikan Ayub. 24, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Bagaimana Ayub secara penampilan, secara gesternya, senyumannya itu mengubahkan orang saudara. Bahkan dikatakan aku tersenyum kepada orang yang putus asa dan mereka diberkati. Ayat 25, aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Bagaimana poinnya saudara, ayat 23 ini, 29 ayat 23, ayat 29, 23 dikatakan orang menantikan aku seperti menantikan hujan.
menadahkan mulutnya seperti menadahkan hujan pada akhir musim. Dan pagi hari ini Tuhan ingatkan rema ini buat setiap kita, untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi orang yang dinantikan. Dikatakan perikop kita hari ini, kehadirannya dinantikan membawa kehidupan dan harapan. Bagaimana hidup kita dipakai Tuhan hari-hari ini untuk memberkati banyak orang, saudara, untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar atas setiap mungkin teman-teman saudara kita yang putus asa. Tuhan mau pakai kita ini, saudara, untuk masa penuaian ini, saudara. Dan makna ayat ini saya catat di sini ada beberapa literatur bilang menggambarkan bagaimana Ayub sangat dinantikan dan dihormati oleh masyarakat, sama seperti orang menanti hujan pada akhir musim kemarau. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh dan kepercayaan yang dimiliki Ayub di tengah masyarakat. Saya percaya karena perkenanan, karena rohnya yang menuntun, yang memberkati, sehingga Ayub menjadi orang yang dinantikan dan dihormati. Kemudian ada perikop berikutnya di Matius 5, 13-16, bagaimana Tuhan mau kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Bagaimana hari-hari ini di masa penuaian ini kita berdampak, saudara, buat sesama kita, buat lingkungan kita. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan Tuhan mau ini kita menjadi garam dunia yang berfungsi, saudara. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikian hendaklah terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan mau untuk kita menjadi terang di sekeliling kita, saudara, menjadi garam ini, saudara, yang Tuhan mau. Sehingga apa? Sehingga orang melihat perbuatan yang baik dari kita dan memuliakan Bapa di surga. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu yang pertama, yang kedua tingkah lakumu, yang ketiga kasihmu, dan keempat kesetiaanmu, dan yang kelima dalam kesucianmu. Dan Tuhan mau untuk kita jadi teladan, saudara, untuk orang-orang percaya, ya, dalam perkataan tadi, dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Dan ada beberapa pengertian tentang Ayub 29-23 ini, saudara, maknanya dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi hidup yang dinantikan. Dikatakan tema kita hari ini, kehadiran yang dinantikan membawa kehidupan dan harapan. Yang pertama, makna rohani yang saya catat ini, saudara, yang pertama bahwa kehadirannya dinantikan. Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran Ayub sangat dinantikan oleh orang, sama seperti hujan yang dinantikan untuk menghidupkan tanah yang kering. Bagaimana kehadiran kita dinantikan untuk memberikan solusi, untuk memberikan harapan, kesejukan mungkin dalam setiap orang-orang yang mengalami kebuntuan hari-hari ini. Yang kedua, sumber kehidupan. Ayub diibaratkan sebagai sumber kehidupan dan harapan ini, saudara, bagi orang-orang, sama seperti hujan yang membawa kehidupan kepada tanah yang kering. Bagaimana hidup kita menjadi sumber kehidupan seperti Ayub ini, saudara, yang dikatakan memberikan kehidupan dan harapan. Yang ketiga, kepemimpinan. Ayat ini juga menunjukkan kepemimpinan Ayub yang baik, sehingga orang-orang menanti kehadirannya dan menghormati. Bagaimana terus kita percaya bahwa waktu Tuhan berkenan, kita menjadi pemimpin, kita menjadi panutan teladan. Bagaimana Ayub menjadi teladan yang baik, dikatakan, sehingga orang-orang menantikan kehadirannya dan menghormati dia. Pelajaran hidup yang kita boleh ambil dari Ayub 29-23 ini, saudara, bagaimana dikatakan tema kita, kehadiran yang dinantikan membawakan kehidupan dan harapan, dikatakan. Yang pertama, pelajaran bahwa hidup kita, kehadiran kita dinantikan, saudara. Bagaimana kita mengajarkan kepada kita untuk pentingnya memiliki kehadiran yang positif dan dinantikan oleh orang lain. Bagaimana kehidupan kita
sekali lagi memiliki dampak positif kehadiran kita bagi orang lain. Yang kedua, pengaruh yang positif. Dikatakan Ayub memiliki pengaruh yang positif terhadap orang lain, dikatakan sehingga mereka menantikan kehadirannya, mengajar tentang pentingnya memiliki pengaruh yang positif kepada orang lain. Bagaimana kita memiliki pengaruh positif dalam kehidupan sesama kita. Yang ketiga, kesabaran dan pengharapan. Dikatakan mengajarkan tentang kesabaran pengharapan, bagaimana seperti Ayub menantikan kehadiran dengan sabar dan harapan, sama seperti menantikan hujan pada akhir musim kemarau. Tuhan mau kita sekali lagi memiliki kesabaran dan pengharapan di dalam Tuhan. Mungkin dalam penderitaan kita, mungkin dalam penantian kita untuk menantikan janji Tuhan, seperti Ayub yang sabar untuk pada waktunya Tuhan mengangkat dia, pada waktunya Tuhan memulihkan keadaan dia. Yang keempat, pentingnya menjadi sumber kehidupan. Dikatakan ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya sumber kehidupan bagi orang lain. Ayub digambarkan sumber kehidupan bagi orang lain, sama seperti hujan yang membawa kehidupan bagi tanah yang kering. Pelajaran buat setiap kita saudara hari ini, bahwa kita menjadi sumber kehidupan. Kehadirannya dinantikan, dikatakan, saya senang dengan tema ini, membawa kehidupan dan harapan saudara. Sekali lagi, kehadiran dinantikan membawa kehidupan dan harapan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami pagi hari ini Tuhan, bahwa seperti Ayub yang kehadirannya dinantikan membawa kehidupan dan harapan. Pelajaran yang Tuhan ajar buat setiap kami, bahwa setiap kami Tuhan akan bawa kehadiran kami akan dinantikan seperti Ayub. Bagaimana Ayub dinantikan buat sesamanya, seperti menantikan hujan Tuhan. Biarlah kehidupan kami, kehadiran kami memiliki hal positif yang kami boleh bagikan buat setiap sesama kami. Yang kedua, pengaruh yang positif. Kehadiran kami memiliki pengaruh positif buat orang lain sekeliling kami. Kami terus berdampak menjadi garam, menjadi terang buat sekeliling kami Tuhan. Menggarami, menerangi sesama kami, lingkungan kami. Yang ketiga, kesabaran dan harapan. Bagaimana kami terus Tuhan dalam menantikan buat setiap janji Tuhan. Mungkin kami sabar dan dengan pengharapan untuk menantikan hujan itu turun Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami. Dan yang keempat, kami pentingnya menjadi sumber kehidupan. Seperti Ayub yang menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Menjadi jawaban atas setiap permasalahan orang lain. Seperti hujan yang membawa kesegaran kehidupan bagi tanah yang kering. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang sederhana, sangat memberkati kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati buat firman-Mu, dan biar itu kami taruh dalam dan ukir dalam luluh hati kami, sehingga sambil lalu kami dapat membaca dan kami boleh mempelajari dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi ini Tuhan, Kau memberkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini. Mungkin sebagian kami akan beribadah, Tuhan memberikan hati yang haus dan lapar untuk berjumpa dengan Tuhan. Bahkan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan, ibadah kami. Berkati aktivitas apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya terus bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus persekutuan yang manis selalu Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu yang pasti itu yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap merenungkan firman Tuhan, andalkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Amin, amin, amin.